Hello my student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I am Miss Helen Nidia Saputri. I am your English teacher at SMA N1 Kampar Kiri Tengah. Now I will explain you about one material in 12th grade. So the material is about conditional sentence atau kalimat pengandaian yang diikuti oleh kalimat perintah. Okay, let's see the explanation. Check it out. Okay, my student, I will explain you about conditional sentence. Ini khusus untuk kelas 12. Materi ini akan diujikan di semester atau di ujian semester ganjil kita yang akan datang. Jadi, tolong kita simak penjelasannya baik-baik. Oke? Tujuan pembelajaran adalah ada 4. Yang pertama, dalam materi ini kita akan diminta untuk mampu menentukan fungsi sosial dari kalimat pengandaian yang diikuti oleh kalimat perintah atau saran dengan baik dan sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mampu menentukan struktur teks terkait pengandaian yang diikuti oleh kalimat perintah atau saran dengan baik dan sesuai dengan konteksnya. Ketiga, melalui kegiatan mengamati nanti, kita atau Ananda akan diminta mampu menentukan unsur kebahasaan yang terkait dengan materi kita kali ini. Kemudian nantinya Ananda akan diminta untuk mampu membuat teks pengandaian yang diikuti oleh perintah dan saran dengan baik dan sesuai konteksnya. Oke, akan Miss jelaskan. Conditional sentence atau kalimat pengandaian adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Conditional sentence ada 2 klausa. Yang pertama disebut dengan main clause atau induk kalimat. Kemudian yang kedua ada if clause, yaitu adalah anak kalimat. Letak main clause bisa di depan maupun di belakang if clause. Perbedaan ini tidak mempengaruhi artinya. Fungsi dari conditional sentence adalah untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sekarang. Yang ketiga, untuk mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Oke, kita next page aja. Ini ada jenis-jenis conditional sentence. Yang pertama itu type 1, yaitu future conditional. Tipe pertama ini adalah kalimat yang mengungkapkan kejadian yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu future conditional. Dan kalimat ini memiliki kemungkinan untuk terjadi. Paham ya? Pola kalimatnya if plus subject plus verb itu adalah kalimat present tense, koma,
Subject plus will plus verb one. Itu menyatakan kalimat future. Kita coba ya. Contoh yang pertama adalah if I have free time, I will go swimming. If di sini ada if, kemudian if subjeknya adalah I, ya. Have sebagai verb. Jadi if I have free time, koma, oke. I subject, will, oke. Verb one-nya go. So I will go swimming. Get it? Oke. Jadi ada dua klausa. If I have free time adalah klausa pertama. I will go swimming adalah klausa kedua. Jadi ada anak kalimat, ada induk kalimat. Sekarang yang manakah yang disebut dengan anak kalimat? Anak kalimat adalah yang ini. Kalimat yang ada if-nya. Kenapa itu disebut dengan anak kalimat? If I have free time, jika kita hilangkan kalimat kedua, if I have free time, itu bukanlah kalimat yang sempurna, yang bisa disebut dengan kata lain menggantung, tidak ada maknanya. Jadi kita butuh induk kalimat atau kalimat inti, yaitu I will go swimming. Boleh nggak kalau anak kalimatnya tidak ada? Boleh, nak. Sini ya. Oke, I will go swimming. Sudah ada maknanya. Paham ya? Coba kita ke contoh yang kedua. If you meet Andy, ask him to call me. If subject kemudian verb one, ya. If you meet Andy, ask him to call me. Ini adalah contoh kalimat pengandaian yang diikuti dengan kalimat perintah, yaitu ask him. Jika kamu bertemu Andi, minta dia untuk menelpon atau menghubungi saya. Boleh tidak ada will-nya, Miss? Boleh. Itu juga termasuk tipe pertama. Oke. Kemudian yang ketiga, if the weather is nice, she will go to the beach. Ya, jika cuacanya baik atau bagus, dia akan pergi ke pantai. Ini anak kalimatnya, ini induk kalimatnya. Ini klausa pertamanya dan ini klausa kedua. Yang keempat, my dog will beat you if you enter my home without permission. Kok tidak ada komanya ya, Miss? Ya, karena induk kalimatnya di depan, if-nya kita letakkan di tengah. Jadi tidak membutuhkan koma. Tapi jika if-nya di depan seperti ini, kita membutuhkan koma. Baik, jadi anjing saya akan menggigitmu jika kamu masuk ke rumah saya tanpa permisi. Ini ya, tadi yang dikatakan bahwa peletakan induk kalimat di depan ataupun di belakang tidak akan mempengaruhi makna, tetapi hanya mengubah susunan kata dan juga komanya. Paham ya? The last one is don't bother to call me if you are busy. Jangan repot-repot menelpon saya jika kamu sedang sibuk. Kita pergi ke contoh yang kedua ya, nak.
Contoh yang kedua, or type 2 adalah disebut dengan present conditional. Kalimat ini menyatakan peristiwa yang diharapkan terjadi sekarang tetapi tidak terjadi. Pola kalimatnya ya, if plus subject, verb to atau where kalau tidak ada kata kerja, koma, subject plus would plus verb 1. Baik, contoh yang pertama adalah if I had much money, I would buy a sport car. Jika saya had, kenapa had? Karena kalimat pertamanya, kata kerja pertamanya adalah have. If I have much money, I will buy a sport car. Buy pakai verb 1, sama ya. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli sebuah mobil sport. Kapan terjadinya? Tidak pernah terjadi atau hanya sebagai pengandaian. Maknanya apa? Maknanya adalah she or he didn't have much money. Dia, laki-laki atau perempuan, maknanya dia tidak punya banyak uang. Berarti dia tidak akan membeli sebuah mobil sport. Yang kedua, if Nisa studied hard, she would pass. Jika Nisa belajar dengan giat, dia akan lulus. Berarti kenyataannya apa? Kenyataannya adalah Nisa didn't study hard. Berarti dia tidak lulus. Yang ketiga, you would visit her if she asks you to. Kamu akan mengunjungi dia jika dia meminta kamu untuk mengunjunginya. Berarti kenyataannya apa yang terjadi? Dia tidak memintanya untuk mengunjungi dia. Number 4, if I studied well, my score would increase. Jika saya belajar dengan baik, nilai saya akan meningkat. Jika, ini pengandaian. Maknanya apa? Maknanya adalah dia tidak belajar dengan baik dan skornya tidak meningkat. 5. Jenny would be angry if you forgot your wedding. Tipe ya, wedding, double D, anniversary, date. Jenny akan marah jika kamu melupakan tanggal ulang tahun pernikahanmu. Kenyataannya berarti dia tidak lupa. Jadi Jenny tidak jadi marah. Okay, we come to the last type. Type 3 we call with past conditional. Kalimat ini menyatakan peristiwa yang diharapkan terjadi di masa lampau tetapi tidak terjadi. Kita angan-angankannya sudah lewat tapi tidak terjadi ya. Formula atau pola kalimatnya if plus subject plus had plus verb 3, subject plus would have plus verb 3. Kita contohnya ya. If you had ya, remember verb 3, verbnya remember. If you had remember to invite me, I would have attended verb 3 your party.
Jika kamu ingat mengundang saya akan hadir di pestamu. Maknanya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dia tidak mengundang temannya. Berarti temannya tidak hadir. The second one, if I had given the interviewer really good answers, I might have got a higher position than you. Jika saya memberi jawaban yang benar-benar bagus ke pewawancara, saya mungkin mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari kamu. Ini sudah terjadi kejadiannya. Kesimpulannya apa? Kenyataannya adalah dia tidak memberikan jawaban yang benar-benar bagus, dan kenyataannya bahwa dia tidak mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari temannya. Ketiga, if the waitress had been careful. Kenapa had been? Karena di sini bukan kata kerja. Careful adalah adjektif. Jadi kita membutuhkan been, to be. Ya. If the waitress had been careful, hati-hati, she would not have broken many plates. Jika pelayan tersebut hati-hati, dia tidak akan memecahkan banyak piring. Kesimpulannya adalah pelayannya tidak hati-hati, jadi dia memecahkan banyak piring. Number 4, if you had been lucky. Ada had been lagi. Kenapa had been, Miss? Karena lucky bukanlah kata kerja atau verb. Kita membutuhkan been. Jika kamu beruntung, you could have gotten a free ticket to Singapore. Kamu bisa mendapatkan tiket gratis ke Singapura. Kamu bisa mendapatkan tiket gratis ke Singapura. Kesimpulannya adalah dia tidak beruntung. Kesimpulannya bahwa dia tidak mendapatkan tiket gratis ke Singapura. The last one. My mother would have cooked in the kitchen if there had been much vegetable. Kenapa ada had been? Karena much vegetable bukanlah kata kerja tetapi adjektif. Sifat ya, much. Ibuku akan memasak di dapur jika ada banyak sayuran. Untuk bahan latihan, Ananda bisa mengerjakan soal sebagai berikut. Silakan Ananda baca. Ananda bisa coba kerjakan di rumah untuk latihan Ananda untuk menghadapi ujian yang akan datang. Miss doakan kalian dapat memahami materi yang Miss jelaskan dan kalian akan mendapatkan nilai semaksimal mungkin. Amin. Kemudian Ananda bisa membaca kalimat ini. Ananda juga bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal berikut. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya atau dari Miss. Miss doakan kalian dapat memahaminya dengan baik dan dapat mendapatkan nilai yang sempurna. Tetap semangat, tetap rajin belajar untuk mencapai cita-cita Ananda. Sekian dari Miss Helen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.